Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dini Pratiwi dengan NPM 24782041. Saya Naila Kasusal Sabila dengan NPM 24782056. Saya Syifa Amalia dengan NPM 24782064. Saya Yulia Raslina dengan NPM 24782065. Di sini kami akan menjelaskan tentang can, could, dan be able to. Dimulai dari Naila Kasusal Sabila. Pengertian can. Can digunakan untuk menyatakan kemampuan atau keterampilan yang dimiliki seseorang saat ini. Can juga dapat digunakan untuk meminta izin dalam situasi informal atau sehari-hari. Struktur kalimat dengan kata kerja bantu can dalam bahasa Inggris adalah can plus subject plus verb. Can biasanya terletak sebelum kata kerja utama, main verb, dengan diikuti oleh bar infinitif. Selanjutnya ada contoh can dari beberapa fungsi. Yang pertama ability, I can dance, saya bisa menari. Yang kedua ada possibility, it can be a good idea, itu bisa menjadi ide yang baik. Yang ketiga ada permission, can I use your phone, bolehkah saya menggunakan ponselmu. Yang keempat ada request, can I help to solve your financial problems, yang artinya dapatkah saya membantumu memecahkan masalah-masalah keuangan. Berikut penjelasan can dari beberapa fungsi. Yang pertama, ability. Can dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa seseorang mampu melakukan sesuatu pada saat sekarang. Yang kedua, possibility. Can dapat digunakan untuk pernyataan umum tentang sesuatu yang mungkin terjadi. Yang ketiga, permission. Can dapat digunakan untuk meminta atau memberi izin melakukan sesuatu secara tidak formal. Yang keempat, request. Can digunakan untuk seseorang melakukan sesuatu secara tidak formal. Pengertian could. Could merupakan bentuk lampau dari can. Meskipun dari bentuk lampau, could tidak selalu digunakan untuk menyatakan tindakan yang terjadi di masa lalu. Struktur could adalah subject plus could plus verb one plus object. Berikut contoh could dari beberapa fungsi. Yang pertama, ability. Jim could not eat well at that time. Artinya Jim tidak bisa makan dengan layak saat itu. Yang kedua, possibility. Marianne could be there. Artinya Marianne barangkali ada di sana. Dan yang ketiga adalah permission, yaitu could Jimin come to the party with me. Artinya bolehkah Jimin datang ke pesta bersama saya? Dan yang keempat adalah request. Contohnya, we could go to the diner after work if you like. Jadi artinya kita bisa makan malam sepulang kerja kalau kamu mau. Berikut penjelasan be able to dari fungsi. Yang pertama, ability. Could digunakan untuk menunjukkan bahwa seseorang pernah mampu melakukan sesuatu di masa lampau. Yang kedua, possibility berfungsi untuk menyatakan kemungkinan yang lebih rendah atau spekulatif. Dan yang ketiga, permission digunakan untuk meminta atau memberi izin melakukan sesuatu tapi dalam bentuk lebih formal dan sopan. Dan yang keempat, request, yaitu digunakan untuk meminta seseorang melakukan sesuatu dalam cara yang lebih sopan. Selanjutnya, be able to, yaitu bisa menggantikan can dan could sehingga pengertiannya lebih fleksibel. Biasanya frasa be able to baru digunakan ketika ada model verb yang mendahulinya atau karena model plus model tidak diperbolehkan. Berikut saya akan menjelaskan struktur be able to, yaitu subject plus be plus able to plus verb. Berikut contoh be able to dari fungsinya, yaitu ability. I was able to pass the exam, although I thought I was going to fail. Aku dapat lulus ujian meski aku pikir aku akan gagal. Yang kedua yaitu possibility. I might arrive late. Kemungkinan aku akan terlambat. Selanjutnya, permission. Might I ask you question? Bolehkah saya bertanya? Yang terakhir, request. Itu, can I borrow your pen? Bolehkah saya meminjam pena Anda? Berikut penjelasan be able to dari fungsi. Yang pertama, ability.
Be able to berfungsi untuk mengungkapkan kemampuan spesifik atau umum yang terjadi sekarang. Yang kedua, possibility menunjukkan apakah suatu tindakan dapat dilakukan atau tidak berdasarkan kondisi atau kemampuan yang ada. Yang ketiga, permission menyatakan apakah seseorang diizinkan untuk melakukan suatu tindakan. Dan yang terakhir, request untuk membuat permintaan secara formal atau sopan. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.